Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Mari Mbak, silakan duduk. Ya, Mbak, makasih. Selamat siang Mbak. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri. Di sini saya sebagai ahli gizi yang bertugas pada saat ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya mau konsultasi. Tadi kan saya habis dari dokter. Terus saya disuruh ke poligizi, katanya saya kena anemia gitu. Oh, diagnosa anemia ya sama dokternya. Iya Mbak. Oke, sebelumnya nama Mbak siapa? Nama saya Afrida Tusolihah. Umur berapa Mbak? Umur saya 22 tahun. Umur 22. Kegiatan sehari-hari Mbak apa nih? Saya Ya. saya mengajar. Mengajar. Mengajar di mana Mbak? Mengajar di tingkat SMA. Mengajar di tingkat SMA. Pada saat ini kan pandemi nih. Ya. Apa aktivitas Mbak di rumah? Karena pandemi ya, jadi saya mengajar di rumah atau bisa dikatakan daring. Ya kalau enggak gitu ya saya rebahan gitu. Rebahan. Kegiatan lain. Ya. Oke, jadi langsung saja Mbak ya, saya boleh lihat surat rujukannya? Oh, surat rujukan. Ya. Oke, Mbak. Baik, saya lihat dulu ya. Iya. Baik, di sini saya sudah melihat nih hasil rujukannya dari dokter. Dimana di sini Mbak Frida ini diagnosis anemia ya. Di sini di surat rujukannya tertulis nama Mbak Frida Tusolihah, umur 22 tahun ya. Baik, agar lebih akurat, di sini saya akan melakukan pengukuran berat badan sama tinggi badan terlebih dahulu ya Mbak ya. Ya. Apakah ada perubahan atau peningkatan gitu ya? Ya. Baik Mbak, mari ke sebelah sini. Iya Mbak. Untuk aksesorisnya bisa dilepas ya Mbak ya. Oh iya, udah. Mari Mbak. Mari Mbak. Oh iya. Ya, dimohon ditegak ya Mbak. Mari Mbak, silakan duduk kembali. Iya, pasti. Nah, oke, tadi kan kita sudah menimbang berat badan sama pengukuran tinggi badan ya. Dimana berat badan Mbak Frida ini 42 kg dan untuk tingginya sekitar 155 cm ya. Ya Mbak. Nah, Mbak Frida ini perlu saya coba hitung dulu kebutuhan gizinya. Nanti sambil menunggu saya menghitung kebutuhan gizinya, Mbak Frida bisa melihat atau membaca ini leaflet tentang anemia agar menambah wawasan Mbak Frida tentang anemia. Betul. Saya menghitung dulu ya Mbak ya. Iya Mbak. Oke Mbak, di sini saya sudah menghitung di mana indeks massa tubuh Mbak Frida ini termasuk normal karena indeks massa tubuhnya di sini sekitar 23,5. Nah, di sini menurut WHO dan Kemenkes ini termasuk kategori normal karena masih di rentan 23,5 itu ya Mbak ya.
Eh, oke, di sini saya melihat lagi masalah di biokimia ya Mbak ya. Di sini untuk suratnya di dalam surat rujukannya ini tercantum bahwa HB Mbak Frida ini sekitar 10,3, sedangkan nilai rujukannya atau normalnya sendiri itu minimal 12. Nah, untuk hematokritnya di sini juga terdapat 26%. Untuk normalnya itu 40 sampai 50%. Terus untuk ini Mbak Frida ini juga diikuti tekanan darah rendah. Jadi tekanan darah rendahnya itu sekitar 90 sama per 60. Makanya Mbak di diagnosis anemia karena dari hasil labnya ini tergolong di bawah angka normal. Baik, sebelumnya apakah Mbak Frida tahu nih kalau kesini tuh untuk konseling? Iya, tahu Mbak. Oh, tahu ya. Oke, di sini boleh dong diceritakan keluhannya yang dirasakan belakangan ini. Sebenarnya ini nggak terlalu lama ya. Misalnya kalau saya lagi bangun tidur atau duduk terlalu lama, biasanya saya pusing dan kayak gelap gitu loh Mbak. Oh. Terus suka kayak pucat gitu dan kayak muter-muter, apalagi pas saya lagi menstruasi. Oh ya. Tapi yang dirasakan saat menstruasi sama tidak menstruasi itu sama atau enggak? Enggak. Oh. Jadi itu kalau saya lagi menstruasi itu lebih parah daripada saya nggak menstruasi. Oh gitu ya. Oke. Jadi sebelumnya Kak Frida udah tahu nggak nih anemia itu apa? Setahu saya nih ya, anemia itu kekurangan darah. Oh, udah tahu ya. Nah, ya benar. Jadi anemia itu disebabkan karena kekurangan zat besi. Nah, apabila faktor risikonya tuh menstruasi, terus usia, terus kalau punya penyakit kronis atau gangguan pencernaan, infeksi atau riwayat keluarga. Nah, sebelumnya di sini Mbak Frida punya keluhan nggak dari misalnya tuh dari keseharian Mbak Frida, nafsu makannya itu baik atau tidak? Baik sih Mbak. Terus kalau untuk mual? Kalau mual sih kadang-kadang Mbak. Oh, kadang-kadang ya? Iya, kadang-kadang. Kembung perutnya kembung gitu Mbak? Enggak. Kalau diare apa enggak? Enggak ada sih. Terus kalau untuk gangguan menelan ada atau tidak? Enggak juga. Oh, tidak ada juga ya? Iya. Oke, kalau untuk gangguan mengunyah mungkin? Enggak ada. Oh, tidak ada juga ya. Tapi kalau untuk konstipasi atau susah membuang air besar ada? Kadang-kadang. Oke, kadang-kadang ya. Oke, jadi keluhannya di sini nafsu makannya terkadang mual dan konstipasi ya. Iya. Oke, karena itu tujuan kita di sini adalah untuk sama-sama mendiskusikan perubahan pola makan dan pola hidup yang sehat agar terhindar dari yang namanya anemia. Karena tadi Mbak Frida kan diagnosis anemia nih. Nah, memberikan dengan cara apa? Jadi di sini dengan cara memberikan makanan yang adekuat. Nah, saya harap Mbak Frida untuk keberhasilan dalam konseling gizi ini, kita lanjut aja ya Mbak ya untuk kebiasaan makan Mbak Frida nih sehari-hari. Oke, selanjutnya Mbak Frida ini biasanya mengkonsumsi makanan yang bagaimana? Kalau di rumah atau di luar gitu? Saya tetap makan 3 kali sehari. Oh, tetap 3 kali sehari ya? Iya. Baik, nah di sini biar saya
tahu kebiasaan makan Mbak Frida atau pola makan kayak apa. Jadi sebelumnya saya akan merecall terlebih dahulu ya Mbak. Nah, recall ini dimana saya akan meminta data makanan, maksudnya itu apa? Data makan Mbak Frida ini apa saja yang dikonsumsi selama kemarin, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur gitu ya. Baik. Mulai bangun tidur nih, Mbaknya mengkonsumsi apa? Bangun tidur biasanya sih saya cuma minum air hangat. Terus apa lagi? Nggak ada. Nanti jam 7 sarapan. Langsung sarapan ya. Langsung sarapan. Untuk sarapannya kira-kira mengkonsumsi apa aja nih? Untuk sarapan saya makan nasi lauk. Nasi dan lauk. Kira-kira untuk nasinya itu berapa porsinya? Sekitar berapa centong gitu? Oh, centong. 1 centong. 1 centong. Iya, 1 centong. Di sini kan ada beberapa centong nasi nih. Nah, Mbak Frida ini menggunakan centong nasi yang mana nih? Di rumah sih biasanya kalau ini Mbak. Oh, tadi segitu ya? Iya. Oke. Terus untuk lauknya apa? Lauknya Untuk lauk nabatinya saya pakai tahu. Tahunya diapain? Digoreng. Nah, di sini ada gambar tahu nih. Nah, Mbaknya tadi tahunya kemarin kira-kira seberapa besarnya? Potong yang F. Oh, 1 buah kecil ya, sekitar 30 gram. Tapi 2 Mbak. Oh, 2. Ya. Terus untuk lauk hewaninya? Ayam. Saya makan ayam 4 kali seminggu kayak. Oh, iya. Kalau konsumsi ayam itu sekitar 4 kali seminggu ya? Iya. Nah, ini Mbaknya makan potong ayam yang bagian apa? Paha. Bagian paha. Iya, soalnya saya suka yang bagian paha. Satu paha ya? Satu paha. Satu potong paha ya. Seperti ini kan potongan pahanya? Ya. Oke. Nah, untuk selingannya nih Mbak Frida kemarin mengkonsumsi apa? Apa ya? Oh, saya makan pisang. Oh, pisangnya diapakan? Pisang mentah. Oh, pisang buah ya. Buah potong ya, buah Iya. pisang. Jenis pisang apa nih? Pisang apa ya? Pisang raja kayaknya Mbak. Oh, pisang Iya, raja. pisang raja. Berapa potong Mbak? 1 potong. 1 buah. Iya, 1 buah potong. Terus untuk makan siangnya Mbaknya mau konsumsi apa nih? Mie. Ya. Mie rebus atau mie goreng? Mie goreng. Mie goreng. Nah, di sini ada gambar untuk porsi mie goreng nih. Ya. Mbaknya konsumsinya 1 piring ya? Iya, 1 piring. Apa kira-kira sebesar ini Mbak? Seperti ini? Nah, iya Mbak, segitu. Oh, berarti sekitar 100 gram ya? Ya. Nah, selain mie goreng, apalagi yang dikonsumsi? Es teh manis. Es teh manis. Terus selain minum es teh manis, apalagi? Nggak ada. Udah makan sama minum es teh. Untuk es tehnya kira-kira untuk ukuran gelas yang mana nih? Oh, yang besar ya, yang 320 ml. Oke, terus ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, terus untuk selingan siangnya mau konsumsi apa nih? Sore. Ya. Selingan. Apa ya? Oh, makan bubur kacang hijau. Oh, bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau aja atau apa lagi isinya? Ada. Apa? Makan roti, sama makan roti kemarin. Oh, sama makan roti ya? Ya. Terus apa lagi? Sudah nggak ada. Untuk bubur kacang hijaunya apakah sekitar 1 mangkok kecil seperti ini?
Iya, segitu. Oh, seperti ini. Berarti sekitar 100 gram ya. Terus setelah itu udah nggak makan lagi nih? Enggak makan lagi. Langsung makan malam? Iya. Untuk makan malamnya mengkonsumsi apa nih? Mengkonsumsi, saya makan nasi goreng sama telur ceplok. Oh, nasi goreng sama telur ceplok. Terus isi apa lagi? Isi dari nasi gorengnya tuh apa lagi? Nggak ada, cuma Nggak ada. telur ceplok aja. Nasi sama telur ceplok aja. Iya. Untuk nasi gorengnya kira-kira sebesar apa nih piringnya? Oh, yang best, satu porsi sedang ya. Jadi sekitar 200 gram. Terus untuk telurnya berapa biji? 1 biji. 1 biji telur ceplok. Iya, diceplok. Nah, untuk minumnya apa? Minum ice Coca-Cola. Oh, minumnya es Coca-Cola. Iya. Ya. Terus apa lagi setelah makan nasi goreng dengan es Coca-Cola? Apa ada cemilan lagi yang dikonsumsi? Nggak ada. Nggak ada ya. Cuma itu aja. Iya. Oke. Saya simpan dulu datanya. Untuk nasi gorengnya pedas atau enggak? Pedas. Soalnya Pedas. saya suka pedas. Oh, suka makan pedas ya? Iya. Oke. Nah, di sini saya sudah melakukan recall. Nah, menurut Mbak Frida nih, makanan yang data yang sudah saya recall, menurut Mbak Frida ini, konsumsi Mbak Frida ini sudah benar apa belum nih? Menurut saya makan saya belum benar. Oh iya, ya di sini memang belum benar ya, karena untuk konsumsi sayurnya itu masih kurang. Sebelumnya Mbak Frida tahu nggak sih isi piringku itu? Udah pernah dengar nggak? Belum. Nah, di sini saya kasih tahu dulu nih. Nah, di sini ada isi piringku. Nah, ini ada pembagian di mana di sini ada lauk, ada sayur, buah gitu ya. Nah, ini dari satu piring ini kita bisa dibagi 3 dulu ya. Nah, dari 1/4 ini diisikan oleh sumber karbohidrat. Dimana sumber karbohidrat itu terdiri dari gandum, beras, roti itu ya, macam-macam, kentang juga bisa. Nah, untuk lauk kita 1/4-nya ini berisikan lauk nabati dan hewani. Untuk lauk hewaninya itu dari daging, ikan, ayam gitu ya. Untuk nabatinya itu ada tempe, tahu gitu, atau kacang-kacangan itu bisa. Terus setengah piringnya itu kita untuk mengkonsumsi buah, itu untuk setengah piring ya. Jadi pola makan Mbak Frida ini masih kurang tepat gitu ya, masih dibilang kurang tepat karena untuk sayur dan buahnya itu masih kurang. Nah, sedangkan untuk isi piringku itu setengah piring itu adalah berisikan buah dan sayur ya. Sudah paham di sini, Mbak? Iya, sudah, Mbak. Nah, jadi untuk konsumsi makan Mbak Frida ini setiap makannya nanti perlu ya diselingi dengan buah gitu ya. Setiap makan itu harus lengkap gitu, untuk makanan pokok, sayur gitu ya, lauk nabati, hewani gitu. Nah, di sini kan tadi sudah dibaca nih isi leafletnya. Nah, di sini ada jenis
sayuran, buah-buahan gitu ya, Ya. sumber hewani gitu yang bisa dikonsumsi. Untuk lauk hewaninya kan bisa dari susu, keju, telur, ikan, dan hati ya. Terus untuk konsumsi yang mengandung asam folat itu ada pisang, sayuran, terus jenis kacang-kacangan ya. Tadi kan Mbak Vina suka pisang ya, jadi bisa tuh dibantu dengan konsumsi pisang. Tapi untuk sayurannya lebih berlatih lagi untuk menyukainya gitu ya Mbak ya. Ya, Mbak. Nah, oke, setelah itu kita selain mengetahui pola makan Mbak Frida, sekarang kita diskusikan bersama ya, agar memenuhi diet yang akan diterapkan oleh Mbak Frida. Dan untuk berkomitmen untuk memperbaiki gizi Mbak Frida. Apakah siap, Mbak? Sudah siap, Mbak. Siap ya. Oke, yang pertama nih, misalnya untuk minum-minuman dan makanan yang manis-manis, apakah Mbak Frida siap untuk mengurangi konsumsinya? Oke, siap. Oke, siap. Kira-kira Mbak Frida sanggup nggak untuk tidak minum kopi dan teh secara bersamaan pada saat makan? Bisa. Ya. Oke, diusahakan ya Mbak ya, karena ini dapat mempengaruhi untuk kesehatan tubuh Mbak Frida juga. Jadi Mbak Frida ini suka minuman kopi, teh, dan minuman soda pada saat makan maupun tidak makan. Ini sangat mempengaruhi pada penyerapan zat besi, karena penyerapan zat besi ini akan terhambat, jadi kurang maksimal. Maka dari itu kadar HB Mbak Frida itu kurang di bawah normal, dan hematokritnya juga, terus tekanan darahnya juga. Karena ini sangat berpengaruh, jadi jangan terlalu sering ya Mbak. Ya Mbak, nanti agak saya kurangi minum kayak ya. Nah, kan Mbak Frida ini di sini kira-kira apakah sepakat untuk menguranginya? Misalnya tadi kan Mbak Frida kemarin minumnya teh pagi ya dan siang, terus paginya hangat, terus siangnya minum es teh. Kira-kira Mbak Frida siap nggak nih untuk mengurangi 1 kali aja dalam sehari? Siap Mbak, siap. Oh, siap ya, oke. Oh ya, Mbak Frida kan tidak suka makan sayur juga ya tadi. Ya. Nah, Mbak Frida ini bisa nggak mendapatkan zat besi dan vitamin dari bahan makanan yang lain seperti gandum ya, yang tadi sudah di leaflet kan sudah tercantum ya. Sereal meski tidak dengan sayur, tapi bisa mendapatkan dari sumber makanan yang lain. Jadi Mbak Frida ini bisa cari-cari ya, atau searching gitu ya, makanan apa saja yang mengandung zat besi dan sumber vitamin C. Iya Mbak, nanti saya coba searching. Mbak, aku boleh tanya nggak? Oh boleh, mau tanya apa nih? Kan gini, aku kan mengidap penyakit anemia. Kira-kira bisa sembuh apa enggak sih? Oh bisa Mbak, tapi apabila Mbak Frida ini mampu mengurangi minuman seperti teh, kopi, dan minuman bersoda itu tadi, dan minumnya itu tidak bersamaan saat makan ya. Lalu perbanyak juga mengkonsumsi buah. Apabila tidak suka sayur, bisa juga mengkonsumsi kacang-kacangan seperti Mbak Frida mengkonsumsi bubur kacang hijau tadi itu sudah benar, tapi misalnya frekuensinya itu lebih sering lagi ya, itu lebih bagus. Jadi bisa juga Mbak Frida mengkonsumsi serealia, itu banyak juga sih biasanya remaja-remaja yang suka makan serealia, apalagi dicampur dengan susu gitu. Ini susu juga bagus untuk Mbak Frida, dan selain susu juga mengkonsumsi keju atau olahannya itu seperti daging merah, sumber makanan lainnya. Nah, terus untuk mengandung zat besi dan vitamin lainnya,
bagi tubuh. Jadi Mbak Frida juga bisa minum tablet tambah darah nih. Minum apa maksudnya, pil gitu Ya, untuk penambah darah, tablet darah. Nah, tapi harus sesuai anjuran, yang misal 1 kali dalam seminggu atau sesuai anjuran dari dokter ya. Terus kalau menstruasi, apakah Mbak Frida mengkonsumsi tablet tambah darah? Kak, saya nggak mau konsumsi apapun untuk menstruasi. Oh, jadi gini ya Mbak ya, untuk menstruasi kan kita mengeluarkan darah banyak ya. Untuk mengimbanginya jadi perlu mengkonsumsi tablet tambah darah agar darah yang keluar dan masuk itu seimbang gitu. Jadi bisa terhindar dari yang namanya anemia. Oh gitu. Ya, di sini Mbak Frida, kami tidak bisa secara singkat, maksudnya anemia di sini itu tidak bisa langsung sembuh gitu aja ya. Jadi Mbak Frida ini harus memerlukan waktu untuk mengembalikan seperti normal semula. Jadi dengan Mbak Frida menerapkan ini sesegera mungkin, kira-kira misal Mbak Frida itu konsisten nih atau serta komitmennya sungguh-sungguh, maka akan lebih cepat juga nanti hasilnya ya. Nah, misal Mbak ya, kalau saya sudah sembuh dari anemia, apa kira-kira saya bisa terjangkit anemia lagi? Kalau masalah misal sudah sembuh nih, bisa ada anemia lagi atau tidak gitu. Jadi kalau anemia itu bisa sewaktu-waktu ya Mbak ya. Nah, misal nih Mbak Frida sudah sembuh dari anemianya, tapi nanti sewaktu-waktu Mbak Frida ini bisa terkena lagi apabila Mbak Frida tidak menerapkan kembali. Tetapi apabila Mbak Frida ini menerapkan ini lama-kelamaan, Mbak Frida pasti akan terbiasa dengan perilaku yang sehat dan yang baru. Dan Mbak Frida ini biasanya tuh nggak terkena anemia lagi kalau misal Mbak Frida ini sudah terbiasa dengan pola hidup sehat yang baru gitu ya. Kira-kira Mbak Frida sanggup nggak nih mengurangi makanan cepat saji atau mengkonsumsi minuman yang bersoda tadi? Itu sih akan saya usahakan Mbak. Oh iya, susah sih ya emang, asalnya kalau sudah terbiasa jadi kita perlahan-lahan saja yang seperti yang penting pasti gitu ya. Oke, kalau begitu kita sepakat ya. Nah, untuk olahraganya nih, kira-kira Mbak Frida olahraganya seminggu berapa kali? Biasanya sih 2 atau 1 kali, jarang sih Mbak. Soalnya biasa kan pagi saya langsung kayak siap-siap untuk mengajar gitu kan. Jadi nggak bisa sesering mungkin gitu. Ya. Nah, untuk olahraganya nih di sini kalau bisa ditambah ya Mbak ya, karena aktivitas yang lebih rutin itu misal 3 kali dalam seminggu itu dalam durasi 30 menit atau lebih, itu lebih baik gitu. Jadi kalau bisa nih setiap harinya diusahain olahraga gitu ya. Ya paling lambat ya minimal 15 menit gitu ya Mbak ya. Iya Mbak. Oke. Kenapa Mbak Frida ini bisa mengalami anemia? Dari berdasarkan yang sudah kita bicarakan, dari informasi yang Mbak Frida sampaikan ke saya. Jadi di sini diagnosis ada domain asupannya. Dari asupan ini Mbak Frida kekurangan asupan mineral yang disebabkan oleh pola makan yang salah serta kurangnya pengetahuan mengenai hal yang berkaitan dengan masalah gizi, serta adanya interaksi antara zat gizi dengan kekurangan audiet gizi Fe. Nah, buktinya tadi kan kadar Hb-nya Mbak Frida ini 10,3 ya. Dan hematokritnya cuma 26%. Di sini ada diagnosis klinisnya, yaitu perubahan nilai dari lab yang tadi Mbak Frida ini dikasih dari lab ya. Dan terkait zat gizi khususnya disebabkan oleh pola makan yang salah, ini dibutuhkan oleh audiet Fe yang rendah. Kan tadi hasil labnya kurang dari normal ya Mbak ya. Iya.
Nah, di sini dua domain behaviornya, ada kekeliruan pola makan yang disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai topik atau masalah yang berkaitan dengan gizi, yang dibuktikan dengan seringnya mengkonsumsi teh, kopi, minuman bersoda yang terlalu sering. Makanya tadi saya sarankan untuk mengurangi konsumsi minuman yang seperti itu ya Mbak ya. Nah, selanjutnya di sini Mbak Frida tuh adanya ketidaksesuaian dengan pemilihan makanan. Jadi disebabkan oleh persepsi tidak menyukai makanan yang telah dibuktikan dengan jarang mengkonsumsi lauk hewani yang lainnya dan lauk nabati serta buah yang beragam dan tidak menyukai sayuran juga. Di sini saya menyarankan pada Mbak Frida bahwasanya kan banyak tuh jenis bahan makanan yang beragam, bisa dilihat juga di internet ya, pastinya banyak gitu ya kan. Mbak Frida sendiri kan mengajar, otomatis lebih luas lah pengetahuannya gitu ya. Nah, di sini ada banyak cara pencegahan dan faktor resikonya apa saja. Di leafletnya tadi itu sudah tercantum ya. Di sini ada cara pencegahan, terus faktor resikonya yang dapat mengakibatkan anemia gitu ya Mbak ya. Ya. Itu leafletnya nggak apa dibawa pulang ya Mbak ya, sebagai pengetahuannya juga menambah wawasan. Terus di sini kan kita sudah berkomitmen ya bahwa Mbak Frida ini mulai melakukan perubahan pola makan sehat dan lebih baik lagi. Nah, biasanya halangan Mbak Frida ini buat melakukan diet ini itu apa? Kadang pengen makan aja sih, terus kadang temen ngajak makan di luar, entah itu makan jajan ataupun nongkrong gitu. Dan orang rumah itu juga sering makan GoFood, jadi kayak lebih ke junk food gitu. Oh iya, jadi temennya suka ngajak jajan, terus orang rumah juga suka GoFood yang Kak Frida suka ya? Iya Mbak. Nah, oke. Nah, dari awal kan kita sudah diskusi tuh, Mbak Frida ini sangat baik gitu, dan konseling sampai saat ini Mbak Frida ini masih responsif ya. Nah, semoga semangat Mbak Frida ini dalam memulai pola makan hidup yang sehat dan tetap konsisten dan dapat terlaksana dengan baik sesuai keinginan juga. Semoga keadaannya kembali membaik ke seperti semula ya. Amin. Makasih ya Mbak. Iya, dengan kadar HB-nya dan lainnya itu bisa meningkat dengan cepat. Dan terima kasih juga buat Mbak Frida yang sudah responsif dalam menjawab pertanyaan dari saya dan melakukan dengan baik. Ya, saya juga terima kasih banget. Jadi saya bisa tahu kesalahannya saya di mana gitu. Iya, sama-sama. Baik, saya juga berterima kasih karena Mbak Frida sudah responsif nih, mulai dalam menjawab pertanyaan saya dan melakukan konseling ini dengan baik. Dan semoga Mbak Frida ini dapat melakukan dietnya dengan konsisten dan bersungguh-sungguh ya. Ya Mbak. Agar keadaan cepat membaik juga. Nah, dari sesi konseling ini kali ini dicukupkan dulu ya Mbak ya. Dan kita akan merencanakan konseling selanjutnya. Nanti sehari sebelumnya akan saya ingatkan melalui pesan via WhatsApp atau email ya, atau nanti bisa ditelepon gitu. Iya Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Mbak ya udah meluangkan waktunya buat saya hari ini. Ya, sama-sama. Karena ini juga tanggung jawab seorang ahli gizi gitu ya, melakukan konsultasi gitu. Ya, sampai di sini apa mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya sudah cukup. Saya sudah agak mengerti, Ya, kita harus saling berkomitmen ya Mbak ya. Oke, sampai jumpa kembali ya Mbak ya. Nanti akan saya kabari untuk konsultasi selanjutnya ya. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama. Untuk ininya? Oh iya, ini untuk datanya Mbak bawa aja, nggak apa-apa. Nanti konsultan selanjutnya boleh dibawa lagi ya. Oh, tetap dibawa Mbak. Ya, karena nanti bisa barangkali nanti dokternya bisa memeriksa kembali apakah riwayat diagnosis anemianya
sudah sembuh atau belum gitu ya Mbak ya. Jadi kita nanti untuk konsultasinya agar lebih enak gitu. Oh, iya. Kalau gitu saya pamit dulu Mbak ya. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.